Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Ayu dengan NIM F1121211021 dari Prodi PG PAUD Reguler A. Di sini saya akan menyampaikan tugas review materi pengembangan kreativitas AUD yang diampu oleh dosen Bapak Lukmanul Hakim, ST MPD. Yang pertama, hakikat kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan hubungan antara satu individu dengan lingkungannya. Satu sama lain akan saling mempengaruhi dan dipengaruhi di lingkungan yang ia tempati. Dengan demikian, perubahan pada individu juga pada lingkungannya bisa menunjang atau bisa menghambat upaya seseorang mengasah kemampuan berkreativitasnya. Yang kedua, kreativitas pada anak usia dini. Kreativitas harus sudah diajarkan dan dikembangkan sedari usia dini. Karena di usia yang sangat dini, seorang anak dapat merespon dengan cepat, sehingga hal tersebut lebih mudah ditanamkan. Dengan kreativitas, anak akan menjadi pribadi yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, memiliki banyak ide, kreatif, dan lain-lain. Yang ketiga, proses dan ciri kreativitas. Proses kreativitas dalam perkembangannya sangat terkait dengan 4 aspek. Menurut Rhodes 1987, yaitu yang pertama, aspek pribadi ditinjau dari aspek pribadi. Kreativitas muncul dari interaksi pribadi yang unik dengan lingkungannya. Yang kedua, aspek pendorong ditinjau dari aspek pendorong. Kreativitas dalam perwujudannya memerlukan dorongan internal maupun eksternal dari lingkungan. Yang ketiga, aspek proses ditinjau sebagai proses. Menurut Torrens 1988, kreativitas adalah proses merasakan dan mengamati adanya masalah, membuat dugaan tentang kekurangan atau masalah. Ini menilai dan menguji dugaan atau hipotesis, kemudian mengubah dan mengujinya lagi, dan akhirnya menyampaikan hasil-hasilnya. Yang keempat, aspek produk. Definisi produk kreativitas menekankan bahwa apa yang dihasilkan dari proses kreativitas adalah sesuatu yang baru, orisinil, dan bermakna. Kreativitas tidak timbul serta-merta tetapi melalui proses. Proses kreatif menurut Bobby DePorter and Mike Hernacki 2021-301 dalam bukunya Quantum Learning mengalir melalui 5 tahapan, yaitu 1. Persiapan, mendefinisikan masalah, tujuan, atau tantangan. Yang kedua, inkubasi, mencerna fakta-fakta dan mengolahnya dalam pikiran. Yang ketiga, iluminasi, mendesaknya ke permukaan gagasan-gagasan yang bermunculan. Yang keempat, verifikasi, memastikan apakah solusi sudah benar, dapat memecahkan masalah. Yang kelima, aplikasi, mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti solusi tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri kreativitas. Ciri anak usia dini mengacu pada teori Piaget dapat dikatakan sebagai usia yang belum dapat dituntut untuk berpikir secara logis, atau tahapan operasional yang ditandai dengan pemikiran seperti berpikir secara konkret, di mana kemampuan representasi simbolik yang memungkinkan seseorang untuk memikirkan hal abstrak seperti cinta atau keadilan belum dapat dipahaminya. Yang kedua, realisme, yaitu kecenderungan yang kuat untuk menanggapi segala sesuatu sebagai hal yang real atau nyata. Yang ketiga, egosentris, yaitu melihat segala sesuatu hanya dari sudut pandangnya sendiri dan tidak mudah menerima penjelasan dari sisi lain. Yang keempat, kecenderungan untuk berpikir secara sederhana dan tidak mudah menerima sesuatu yang majemuk. Yang kelima, animisme, yaitu kecenderungan untuk berpikir bahwa semua objek di lingkungan yang memiliki kualitas kemanusiaan sebagaimana yang dimiliki anak. Selanjutnya, sentrasi, yaitu kecenderungan untuk mengkonsentrasikan diri hanya pada satu aspek dari suatu situasi. Selanjutnya, anak usia dini dapat dikatakan memiliki imajinasi yang amat kaya, dan imajinasi ini sering dikatakan sebagai awal munculnya bibit kreativitas pada mereka. Yang keempat, kreativitas dan kecerdasan jamak anak usia dini. Kecerdasan jamak merupakan berbagai jenis kemampuan yang dimiliki anak sebagai dasar dalam pengembangan dirinya.
Kecerdasan jamak terdiri dari 8 kecerdasan, yaitu yang pertama, kecerdasan verbal linguistik, yang kedua, logis matematik, yang ketiga, visual spasial, yang keempat, berirama musik, yang kelima, kinestetik, yang keenam, interpersonal, yang ketujuh, intrapersonal, dan yang kedelapan, naturalistik. Setiap kecerdasan dari kecerdasan jamak dapat berkembang secara baik dan optimal dengan berbagai cara. Namun, dalam mengembangkan kecerdasan jamak perlu dipahami oleh para pendidik mengenai konsep dan indikator dari kecerdasan jamak, sehingga kecerdasan tersebut dapat dikembangkan bukan hanya satu kecerdasan saja, namun dapat dikembangkan secara bersamaan dari setiap kecerdasan jamak tersebut. Jadi kecerdasan jamak dapat diaplikasikan dengan berbagai cara dan berbagai aspek dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, faktor pendukung kreativitas anak usia dini. Faktor pendukung kreativitas anak dapat berupa faktor internal yang berasal dari anak itu sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari luar diri anak seperti dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar yang ia tempati. Setiap anak pasti memiliki kemampuan kreativitas yang berbeda. Untuk menjadikan anak kreatif dan inovatif dapat dilakukan dengan cara mengembangkan suasana dan pembiasaan di rumah. Pembiasaan tersebut antara lain dengan mengajak diskusi anak, memuji hasil ide anak, dan lain-lain. Dengan demikian, anak memiliki keberanian untuk melakukan dan mencoba sesuatu yang baru tanpa rasa takut. Yang keenam, faktor penghambat kreativitas anak usia dini. Musbikin 2007 mengemukakan beberapa faktor yang dapat menghambat perkembangan kreativitas anak, yaitu yang pertama, tidak adanya dorongan bereksplorasi, yang kedua, jadwal yang terlalu ketat, yang ketiga, terlalu menekankan kebersamaan keluarga, yang keempat, tidak boleh berhayal, yang kelima, orang tua konservatif, yang keenam, overprotective, yang ketujuh, disiplin otoriter, yang kedelapan, penyediaan alat permainan yang terstruktur. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.